capaian dari 3 indikator itu tadi. Tadi apa aja? Persentase rumah Tanggal tangga ber-PHBS, ber-PHBS, penyuluhan kelompok, sama kunjungan rumah sebagai kelompok, intervensi. sama kunjungan rumah, intervensi PSPK. Iya, Pak. Capaiannya semester 1 ya, menurut saya Iya, Pak. semester 1 itu capaiannya sudah 37%. Yang belum tercapai adalah PABS sama PISPK ya. Iya, Pak. Saya note dulu biar saya tidak lupa. Dari dari 3 indikator, satu sudah capai, yaitu penyuluhan kelompok. Kelompok. Yang kedua, rumah tangga, HBS, dan intervensi SPK. Rencana mas indikator ini, analisis masalahnya sudah ada, masalah rokok ya, kemudian Iya, Pak. kurang integrasi antara program UKM dengan kegiatan PSPK, aplikasi PSPK, maintenance beberapa bulan saya kan ya memang pernah kayak gitu. Iya, Pak. Prioritas masalahnya pakai USG, prioritas satunya PHPS rumah tangga, udah ada fishbone. Di sini terlihat untuk tes sudah ada, lingkungan sudah ada, oke. Nah, tidak lanjut sudah ada, oke. Ada kesimpulan belum ditandatangani ya, Pak. tinggal nanti di Kalau Pak belum insert dia. tanda tangannya atau Iya, di Pak. print out kalau yang ada. Iya. Bagaimana monitoring atau pemantauannya? Ada di EP selanjutnya, Pak. Selanjutnya ya, Iya. nggak lambat ini sekarang dan Ada di EP 3 Pak, untuk penilaian dan pemantauannya. kedua dan yang sudah ada anggaran berapa di Prokes untuk 2023 di RPK? Sekitar 50 jutaan, Pak. 10 jutaan ya. Ya, Itu hanya untuk terbanyak untuk kegiatan apa itu? yang kegiatan untuk aksi bergizi sama aktifkan posyandu, Pak. Oh, itu Iya. pemantauan, hasil pemantauan ya. Lihat hasil pemantauan.
Sudah terbaca oleh saya poinnya. Iya, Pak. Dan pencatatan dan pelaporan. Pelaporan di program Promkes di kota bagaimana? Berapa Kalau laporan yang diwajibkan? kalau untuk Promkes satu tiap triwulan, Pak. Tapi untuk posyandu aktif, Promkes yang pegang pas setiap sebulan sekali. 9 kali. Ya. Edu Slim. Aduh, udah bener ini. Tadi pagi kayaknya cepet, lambat ya. Pakainya Pak komputernya. SOP pencatatan pelaporan puskesmas. Jadi laporan Promkes manual semua ya, nggak ada yang aplikasi. Enggak ada, Pak. Hanya ada posyandu, Pak, yang aplikasi yang harus Oh, ada entry. aplikasinya. Iya. Oke, SOP-nya sudah dibunyi. Dan terakhir, melakukan entry data ke dalam form laporan atau aplikasi ya. Jadi SOP ini harusnya sama untuk seluruh program. Iya, Pak. Karena sistem pencatatan pelaporannya sudah memisahkan atau ada 2 poin, ada laporan manual ataupun aplikasi. Jadi bisa digunakan untuk seluruh pengolah ya. Oke, SOP-nya udah berbunyi seperti itu. Kita lihat bukti pelaporan, bukti pencatatannya. Kalau pelaporannya banyak ya, kalau aplikasi mungkin dashboardnya aja yang di screenshot ya. Kalau manual ya dashboardnya ya, dashboard ya, screenshot dashboard. Oke ya, ada. Oke. Mungkin besok tinggal kita bisa melihat aplikasinya ya. Kalau saya familiar lah, kalau cuman STB, SIH, masih happy, apalagi banyak bener aplikasi itu sekarang ini di puskesmas. Iya, Pak. Mabok orang-orang teman-teman puskesmas ini. P2 itu ada Esisma, Esilantola, Iya, Pak. belum yang di surveillance sendiri, belum yang PTN ada asik lah, ya. Asik yang tidak asik loh. Asik.
untuk 26 mungkin saya 261 Prongkes saya cukupkan ya, lanjut ke Makasih Pak. 262 Iya. sampai kita jam 4 ya, lalu sampai sore. Jam 4 aja lah dapatnya, sampai 263 ya berhenti, 264 dia berhenti, mana yang sampai waktu itu, karena saya akan melanggar kode etik kalau sampai malam, karena mungkin jam kerja di puskesmas kan kalau 6 hari kerja sampai jam berapa, ini udah melanggar sebenarnya. Sampai setengah 3. Di Bonjai setengah 3 ya, ini Iya, udah sebenarnya udah 14.30. lewat, tapi ya mudah-mudahan nggak dianggap melanggar kode etik ya. Iya Pak, enggak Pak. Biar besok lihat tidak terlalu banyak kita akan, karena besok sifatnya kita tidak membuka dokumen yang seperti ini, kita lihat telusur langsung ke lapangan, mungkin juga telusur-telusur yang memang menjadi tugas saya, terkait mungkin nanti monitoring file kepegawaian, uraian tugas, Iya. kemudian di imunisasi besok kita lihat terkait vaksin ya, monitoring suhu dan lain-lain. Jadi Iya. kalaupun ada yang belum selesai di hari ini, mungkin di 26 UKM esensial, kemudian 27 terkait monitoring, 28 juga terkait PKP nanti kita. Tapi biasanya selesai kalau di hari kedua, insya Allah biasanya selesai ya. Tinggal hari ketiga kita wawancara dengan lintas sektor. Iya, baik. Oke, tadi 262. Kesling, ada pengelola kesling? Ada Pak. Oke, ada berapa indikator? Ada 4 indikator Pak. 4 indikator. Iya. Saya mau buka ini, cukup lelah mungkin laptop saya ini. Kesling 4 indikator ya. Sanitasi layak ya, hasil dengan STBM sudah muncul, ODF kelurahan sudah ODF 100%, kelurahan STBM sudah lulus 5 pilar SDM. Dari 4 indikator ini yang sudah tercapai indikator mana? Indikator yang ketiga, yang kelurahan ODF sudah ODF semua dari 6 kelurahan Pak. Lah kalau di kota mana ada sekarang WC cemplungan. Untuk pilar yang lain selain buang air besar, sampah, spal itu belum ada ya? Belum ada Pak, hanya Yang sebagian. sudah lulus. Ya? Ada yang belum tapi ada yang udah juga. Ada yang sudah. Iya. Kita lihat penilaian kinerja Kesling semester 1. Indikatornya, capaiannya saya catat dulu. Sling 4 indikator. Satu belum tercapai ya. Iya Pak. SDBM. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk kelurahan SDBM 5 pilar?
RTL-nya apa kira-kira, Mas? Koordinasi dengan lintas sektoral, Pak. Koordinasi dengan lintas sektoral. Sosialisasi juga. Mm. Dari 5 pilar itu yang sulit sekali di sana apa kira-kira? Sampah kayaknya kalau kota pasti bisa mengendalikan sampah domestik ya. Iya, Pak. Yang berat di sana itu, dari 5 pilar itu. Dari pengelolaan Sampah, pengelolaan limbah cairnya apa Hmm? mungkin yang sulit untuk tercapai Cair. 5 pilar STBM tersebut? Limbah cair ya. Iya. Perumahan ya, padat ya. Tapi Iya, Pak. masih ada nggak yang buang limbah rumah tangga, limbah cair rumah tangga itu di kan rata ya malah. Gimana, Pak? Ya rata-rata kalau di kota tuh buang limbahnya di ini ya saluran air ya. Iya, Pak. Itu yang sulit ya. Iya. Oke, udah ada hasil penilaiannya, ada masalah. Hmm. Catatan pelaporan. Peran manual atau aplikasi di Xling ini? Aplikasi, Pak. Manual. Aplikasi ya. Iya. Iya. Laptop saya apa sinyal ini yang terputar. Laptopnya juga ikut lelah ini. Kayak filenya juga nggak terlalu besar ya. Catatan dan pelaporan. Mungkin kalau SK, SOP sama lah saya anggap. Nggak akan saya lihat lagi. Yang bukti pencatatan dan pelaporan. Ada dashboardnya. Raja. Apa sistem informasi? Pengelolaan limbah, Pak. Ja. Apa? Sistem Monep pengelolaan limbah, TFU. pengangkutan limbahnya, Pak. Aplikasi. Oh, Mm-mm. limbah apa itu? B3. Iya, B3 juga. Dia dari vendor apa dari kementerian? Dari vendor, Pak. Oh, dari vendor. Iya. Kalau yang ini dari TFU, dari kementerian ya, Iya, Monep dari TFU. kementerian, Pak. Oke. Kantor. Pesil kantor di Kesling ya, di Sebut Jahe. Iya, Pak. Apa pegang ini juga apa? Malaria, DBD. DBD, Pak. Oh, DBD. Oke, ya. Rasa cukup untuk Kesling. Terima kasih. Kita lanjut, mungkin satu kali lagi ya.
tentang 263. Ini yang terakhir. Tapi sekalian nanti saya lihat di PPN bab 4.2 Pak. Iya Pak. untuk percepatan penurunan IQ AKB 263 salah ya. 263 indikator KESGA ada berapa? Ada 6 Pak. Ya. Ibu ada 3, K1, Iya maaf Bapak untuk MC. Iya maaf Ya. Bapak menyelang maaf untuk di SK Ya. indikator saya salah upload di SK-nya Bapak karena di indikator ada pembaruan yang terbaru Pak. Ada di PKP semester 1. Di PKP sudah beda dengan SK ya, ini. Ya, semester 1 itu udah fix indikatornya Pak untuk SK di tahun 2023. 2023 ini SK ini Nanti berarti perlu revisi. iya Pak. Dengan ini kan Januari. Nah, perubahan indikator itu kapan? Di KESGA. ya jauh awal Januari itu Pak. Sebenarnya udah berubah. Cuma kemarin itu karena banyak yang merubah di awal Januari itu banyak yang merubah. Jadi inti nggak tahu kenapa tiba-tiba ini masuk lagi indikator yang lama gitu loh. Jadi kurang saya cek lagi yang terbaru. Nanti saya upload yang terbaru Pak. Oke, jadi kalau memang ada revisi di program, berarti rubah revisi ya semua. Iya. Walaupun di program yang lain nggak ada perubahan. Iya Pak. Ya. Oke. Jadi kok lebih sedikit. Tadi kayak indikator yang di bab 1 itu ada INM, ada SPM. Baru saya sadar loh ya. Sebenarnya dia harusnya jadi satu saja. SK ini tidak perlu membuat SK baru ya. Oke Pak, nanti kita jadikan SK payung ya Pak ya. Tadi tuh SK SK indikator payung. mutu, ya. Mm-mm. Pengulangan berarti ya. Iya, jadi ini kalau saya lihat ini hanya UKM sendiri ya, punya SK sendiri UKM. Padahal ini UKP ya. juga. Jadi kan saya baca itu SK-nya udah ada INM, Iya. ada SPM, ada Iya. IKP, itu udah sangat lengkap. Ya, Iya. tinggal cross reference, mencocokkan Iya. dengan yang update terkini indikator masing-masing programnya. Oke Pak, nanti Hilang ya saya. gimana Pak? Sudah. Enggak, ini loh kok di nah ini baru muncul. Di sini nggak muncul ya, ternyata dia. Jadi nanti ada revisi. Jadi berapa sekarang Bu? Iya Pak. Yang pertama Yang pertama presentasi kesehatan ibu. Iya, presentasi ibu hamil ANC 6 kali. Ya. Ya, presentasi ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Presentasi bayi yang mendapatkan pelayanan KN lengkap. Cakupan KF lengkap Pak. Oh, cakupan KF. Ini kan cakupan balita SDI DTK ya. Gantinya itu cakupan KF sama dengan cakupan pelaksanaan penjaringan kesehatan kelas 1 dan kelas 7 di sekolah. Kesehatan anaknya. Kesehatan anaknya. Jadi ya. KF berarti ibu ada 4 sekarang.
Ya, Karena ada 2 gitu. iya kan. Kalau yang di PKP-nya udah dimasukin ke 6 ya Pak. Cuma yang di indikatornya aja Oh, belum oke berubah oke. Saya lihat di capaiannya, di PKP Pak. capaiannya. Terus saya bilang antara SK indikator dengan PKP dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari harus matching ya. Jangan sampai ada SK indikator ternyata tidak ada di PKP atau sebaliknya. Ya. Hati-hati terkait dengan penilaian kinerja ya program. Takut beda, copy paste aja dari indikator itu bahasanya apa, targetnya berapa, tinggal di copy paste ke Iya. PKP ya. Ini ya yang ketiga surat persalinan 6 malah nggak muncul ya, langsung persalinan. K1 nggak menjadi indikator. Cakupan persalinan tenaga Iya, Bu, ya. kesehatan K6. K1 K1 tadi enggak Pak, yang K6 Mana? aja cakupan. di sini langsung persalinan K6 Iya, kan indikatornya. KF. Iya. Indikatornya yang 6 itu persalinan tenaga kesehatan, cakupan K6, cakupan KF lengkap, cakupan KN lengkap, cakupan pelaksanaan penjaringan kesehatan kelas 1, presentasi balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Berarti K1 sudah nggak jadi Iya, indikator K1 udah kinerjanya nggak jadi. Puskes. Iya Pak. Oke. Ya. Yang penting nanti di PKP antara PKP dan SK indikator itu sama ya, sama. Iya. Dari capaian dari indikator ini yang sudah tercapai baru KN lengkap ya. Lengkap. Yang belum tercapai. Ya. Iya. Yang belum tercapai. Ya K6. Ya, kalau ini belum penjaringan ini Penjaringan belum terlaksana. belum Iya. dilaksana karena semester 1 ya, Iya, karena Pak. ini siswa baru ya, siswa kelas 1 siswa baru. baru ya Pak, dan kelas 7 yang baru. Oke. Kelas 7 yang baru ya, ke SD dan SMP. Iya. Berarti dari 6 indikator 4 belum tercapai Pak. 1 tercapai, Dekat. 1 belum terlaksana. oh, 1 sudah tercapai ya. Itu lengkap. Yang penting ada sinkronisasi ya, tadi saya sampaikan. Iya Pak. Ada SK indikator yang secara payung, kemudian capaiannya juga sesuai dengan SK indikator itu, Yes. termasuk pelaksanaan kegiatan, termasuk pendanaan anggaran untuk mendukung ini. Iya. Saya nggak secara eksplisit kegiatan anggaran untuk KF, KN K6 itu kan K6. biasanya nggak ada, tapi ada kegiatan kegiatan ya, Iya. kegiatan yang mendukung Iya. Cakupan KN. Iya. Ibu, sweeping ibu Iya, sweeping ibu, hamil, kelas ibu beresiko hamil, tinggi kan. Kunjungan ibu Iya. hamil. Gitu. Nah, ya, B. Oke, cukup saya rasa. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi capaian masih belum tercapai? Pemantauannya bagaimanakah? Coba ceritakan saja kita Pak. Iya, setelah saya mendapatkan data capaian Pak, saya melakukan penilaian yang harus duluan ditangani. Jadi untuk presentasi cakupan ke-6 itu tetap melakukan kerjasama dengan lintas program atau lintas sektoral juga Pak. Bekerja sama juga dengan lintas program Promkes untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kunjungan ibu hamil di trimester terakhir. Gitu. Karena kan ibu hamil ini sekarang banyak yang merasa cukup udah 4 kali aja gitu. Seharusnya kan dia sekarang itu 6 kali kunjungan yang lebih baiknya gitu Pak. Iya.
Oke. Untuk pelayanan USG itu ibu hamil sudah berjalan? Belum Pak, USG kami baru dokter baru pelatihan di akhir bulan kemarin. Jadi belum terlaksana untuk Oh, USG Pak. alatnya tapi sudah ada. Alatnya sudah ada Pak, udah. Udah ada ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Karena biasanya itu mendorong Iya, untuk kunjungan dengan tanam ya. alat USG-nya itu iya. Pasti Iya kalau ya. tahun depan kita udah berjalan, Apalagi kalau ibu hamil lebih banyak karena senang di USG. iya. Gratis. Oke, ya kalau yang punya BPJS gratis ya. Catatan pelaporannya, ada Ya, Bu? Ada di masalah? Kesga kita online Pak, ada laporan online Online ya? e-cohort, SIGA untuk Cohort, KB, no. si Happy untuk hepatitis. Oh, si Happy di Kesga ya? Iya Pak. Sama ya, karena memang itu triple eliminasi. Kebetulan saya juga kalau di kami itu di P2 itu. Oh, Tapi lebih maju Bandar Lampung ya. Untuk si Happy-nya di Kesga ya. Kalau kami itu masih semua di P2, si H dan si Happy. Ya, mungkin beda karakteristik wilayah. Oke, laporannya. Iya, ini yang AB ya. New SIGA Pak. Ini si Happy. Si Happy. Oke. Nah, lanjut ke bab 4 terkait dengan PPN 2 ya. Biar sekalian biar bolak-balik. Ada kematian Bu tahun ini atau tahun kemarin? Alhamdulillah kosong Pak. Nggak, jangan sampai ada. Nggak ada Pak. Nggak sampai Dari ada. 2022, Untuk 2023. yang anak? Nggak ada juga. Aki, AKB kita alhamdulillah nihil Pak. Nihil ya. Iya. Oke. Yang penting prinsipnya itu kalau Bandar Lampung saya yakin lah kan aksesnya mudah ya. Kemudian Iya. penegakan terkait penapisan persalinan, penggunaan partograf, kewenangan itu memang harusnya memang mulai dibatasi ya. Dulu kalau zaman dulu sih tungsang itu kecil lah, bidan-bidan desa itu kan. Atau sungsang itu udah biasa. Iya, sekarang nggak Ya, boleh Pak. kalau sekarang ini jangan main-main. Iya nggak boleh, bukan wewenang lagi. Iya. Kemudian kan nggak boleh juga nolong persalinan sendirian kan. Iya. Harus ada satu dokter, dua nakes kan. Tapi di puskes ya kebetulan bukan rawat inap, jadi ya karena sekitarnya banyak klinik, banyak rumah sakit, klinik ya dan rumah sakit. aksesnya akan lebih mudah ya. Kalau sampai terjadi persalinan, kematian aki AKB ya itu memang harus diaudit maternal, perinatal. Bab 4 salah klik saya ini. Mau ke bab 3. Ini. Benar. 42.
indikator untuk menurunkan angka AKB apakah sama dengan indikator kesekian secara umum? Apakah punya indikator khusus? Nggak sama yang itu Pak, secara umum. Sama ya? Iya. Oh. Berarti sebenarnya hanya sama ya, dari 6 itu baru satu yang tercapai. Iya, baru satu yang tercapai Pak. Oke, ya anggarannya, domainnya udah banyak, SOP dan SOP ini nanti ada EP terkait tata laksana 421D ya, yang terkait dengan tata laksana persalinan, kemudian melahirkan, Iya. nifas itu nanti tim surveyor TKPP ya, Dr. Iya. Agus, yang walaupun sifatnya bukan puskesmas rawat inap, Iya. ruang bersalin di puskesmas Nggak ada Pak. Jadi kalau ada ya. nggak ada, tapi kami punya ruang tindakan di ruang tindakan aja kami, karena pernah menerima ibu bersalin tapi masih bukaan awal Pak. Jadi kami langsung rujuk. Tapi di ruang tindakan semuanya. Ya. Iya, ada, iya maksud saya ruang tindakan itulah ya, ruang tindakan Pak. atau ruang yang difungsikan bisa untuk ruang bersalin. Iya, siap. Jadi kegiatan-kegiatan monitoring segala macam mengikuti di program kesehatan secara umum Bu ya. Iya. Masuk pencatatan pelaporannya, mengikuti laporan-laporan yang e-cohort segala macam. Dan alhamdulillah tidak ada kasus kematian. Jadi setahun 2 tahun ini tidak ada kegiatan. Tidak ada. AMP ya, AMP. Tidak ada kegiatan AMP. Pembinaan fasilitatif kepada bidan kelurahan itu bagaimana Bu teknisnya? Ke Poskeskel Pak. Iya. Saya berapa kali selama setahun? Per triwulan saya Pak. Per triwulan ya. Jadwalnya udah ada tadi. Oke. Ya karena programnya juga bukan puskesmas Ponet, ya bukan puskesmas rawat inap juga. Bukan, iya Pak. Tidak ada masalah dengan kematian, tapi tetap keterkaitan dengan ibu hamil tetap diupayakan untuk menjaga status gizi ya. Iya Pak. Termasuk mungkin nanti dengan lintas sektor, apa istilah di Bandar Lampung itu, kalau di tempat saya itu kursus calon pengantin, nggak tahu kalau di jadi ada gerakan tidak hanya layak nikah tapi juga layak hamil ya. Di Bandar Lampung bagaimana Bu dengan lintas sektor KUA lah misalnya? Oh iya, kami dengan KUA bekerja sama Pak untuk pemberian imunisasi TD pada Jatim, tapi itu pelaksanaan kami lebih banyak di puskesmas. Tapi di puskesmas itu selain memberikan imunisasi TD, kami juga memberikan edukasi tentang KESPRO, kesehatan reproduksi untuk calon pengantin, dan memberikan kartu calon pengantin. Oke, saya rasa sudah cukup lelah ya. Gak ada cemberut. Gimana hari pertama? Pas jam 4 ini sesuai kita janji, saya akan mengakhiri jam 4 sore ya. Nah, saya juga harus ke Bandar Lampung, tapi mungkin saya ke sana habis maghrib aja lah, tanggung. Jadi mungkin demikian teman-teman, kita akhiri saja untuk sesi pertama ini, hari pertama, karena masih
walaupun kita paksa juga nggak akan selesai karena ke sini-sini masih ada program prioritas nasional, pengembangan juga UKM esensial juga yang besar-besar, gizi, P2P, kemudian yang terkait dengan pengembangan juga masih banyak yang akan kita bahas. Jadi mungkin selesaikan dulu sampai saat ini ya teman-teman, biar bisa istirahat, tarik napas. Kalaupun mau melakukan revisi yang kita temukan, kita bahas tadi, Iya. ya silahkan. Tapi pesan saya tidak usah terlalu dipikirkan ya. Kita tidak menuntut besok pagi itu harus selesai, itu enggak menuntut seperti itu. Kita ada toleransi, kalau memang mau ada perbaikan terkait regulasi dan lain-lain, kita kasih itu sampai kita selesai survei atau mungkin 1-2 hari setelah survei. Walaupun secara teori itu 2 hari setelah survei kami harus ngirim laporan, tapi mengingat jadwal padat juga, kami juga saya survei kemarin aja yang di pesawatan tuh belum selesai tuh, karena baru dikirimi perbaikannya itu kemarin semalam jam 10 malam dikirimi, dan hari ini saya juga harus survei juga. Jadi ya saya nggak tega juga, nggak dikirim-kirimi, saya nggak saya finalkan laporannya. Jadi saya akan melihat lagi terkait apa progres yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Puskesmas. Mungkin demikian dari saya. Ada yang mau disampaikan dari tim Puskesmas? Bu Dr. Bella, ada yang mau disampaikan? Sepertinya dari teman-teman sudah cukup Pak. Nanti yang kurangnya kita coba untuk revisi, dan yang belum memang terjamah kita besok ya Pak ya, kita analisis bersama gitu Pak. Oke, kalau tidak ada yang kita sampaikan, kita akhiri sampai di sini. Saya memastikan saja tempat nginepnya masih di Iya Pak. Amalia. Ya nanti langsung ke Hotel Amalia. Nanti sebut aja dari Puskesmas Kebonjahe Pak. Udah kita pesankan di Oke, resepsionis. Iya. Gitu. Oke, ya. Terima Hati-hati kasih. di Saya jalan, hanya Pak. memastikan, Iya. takutnya bergeser kemana gitu kan. Saya nyelonong nggak tahu. Oke, nanti Iya. insya Allah saya habis maghrib meluncur ke Bandar Lampung. Kalau teman-teman Puskesmas memang sibuk, ya nggak usah nyambut kami, nggak apa-apa. Oke Pak. Kita ketemu besok pagi. Oke, ketemu besok Iya. lagi. Mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama Oke, untuk bukti kita foto. dokumentasi Siap. survei. Baik. Boleh buka on cam yang masih memantau, Masuk foto saya. tampilkan senyum terbaiknya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, cukup 1 saja. Oke Pak. Demikian teman-teman. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaroni. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok pagi Pak. Sama-sama. Iya. Ya, Oke. ya. Izin live room ya. Siap Pak. Hati-hati Pak.